Apa-apa yang menjadi kebiasaan orang waktu sehat akan kembali menguat pada saat dia mau meninggal dunia. Ya kau pak ngaji memang akan mengaji sendiri waktu mau meninggal dunia. Ya kau pas sempajang, tule melok tu mas sempajang waktu na melok mati. Begitu itu. Itu rumus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, tapak gurangi, bimbingi, tuntuni orang mati tak dengan la ilaha illallah. Tidak perlu dibimbing karena dia akan bertahlil sendiri, karena dia adalah ibu-ibu majelis taklim yang selalu sering berzikir, selalu membacalah tahlil, membaca selawat, dia akan berzikir sendiri. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Orang akan mati dengan apa kebiasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Kepala Desa yang hadir bersama kita malam ini, Bapak Kepala Dusun, para tokoh, Bapak Ustadz Pak Haji Mahmud Badi, kari kita, para orang tuaku, para imam, pegawai syara, dan seluruh tokoh yang saya muliakan, wabil khusus keluarga almarhumah yang sedang berduka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ipa koling ipa imeng maka daki alhamdulillah nasaba pamasen dan nia pak bere poleri pong Allah Taala na panca jimana ngi toselen. Ia naro pak bere poleri pong Allah Taala kami namatan reang kena. Eganna dia punai pak bere na puangi. Tetapi dega kecautan reang kena ya tutup peta. Nasaba iya rupa birena pengala ta'ala sisa enareko ya punai. Dega kejamina makada pasti tama suruga nareko ya punai. Dega kukurangin dan ya ku hadis namo si polo makada sinin na tosogi dijamin masuk surga. Walaupun bisa masuk surga nasaba asurgiranna, tapi dijamin masuk surga pasti karena kekayaannya. Aga makuto paro pak disengenge, makuto paro jabatange dan lain-lainnya. Aga mina jami pengala ta'ala tamari suruga. Megala ada ayatna di antara Al-Kahfi 107. Maka dari Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya nasepong Allah Ta'ala tomatepe nanya maka malak saleh, bagi mereka itu balasannya adalah surga firdaus onrona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka dari Nabi tani gini kita mati, kemudian nataferi makada la ilaha illallah dega gapuas sangat di nepong Allah Ta'ala, saya jamin masuk surga, kata Rasul. Inilah jaminan mapakar rio. Dan seharusnya pada Mario Manengi
nasaba nawiringi po Allah Ta'ala toto mancaji ki to seleng namo bela ki namo mabela ki polita na Makkah. Saya waktu kuliah tulis runtuh kayak ini Pak Ustaz, dan materiku selalu berulang Pak Ustaz ya. Iya, tapi kan ini aku kampungin apa kak Tama nala deceng kaya seng Google Map sehingga dewa kutana coba ada dega ke Google sekada tega kak tu. Ya, alhamdulillah. Saya waktu kuliah maka dosongnya itu di Eropa, mungkin dulu ya atau sekarang ada orang napala kurangnya dia nama kada jus 30 jus napala kurangnya 30 jus angkami kekuranganna aga kekuranganna dia panasallang. Padahal dia sudah hafal Quran 30 juz. Dan bukan hanya satu orang. Ada seorang pemateri pole Jawa makada angka biasa nasab to pole bara berkunjung ke pesantren Lirboyo yang di Jawa yang sekitar 20.000 santrinya itu. Ternyata orang ini napala kurangi 30 juz. Tidak hanya itu, dia kuasai tafsir Ibnu Katsir yang 4 jilid. Agami kekurangannya dia panasallan. Ke kita yang pernah kuliah S1 jurusan agama, S2, S3, nazuru ki dosengi sapa ku hadis buka kamus. Di antara kamus yang bisa buka hadis itu adalah kamus yang ditulis oleh A.J. Wensing, orang Belanda. Berjilid-jilid itu kitab hadis, kamus hadis, ditulis oleh A.J. Wensing. Niga A.J. Wensing orang Belanda, hebat menulis kitab yang dipakai oleh ulama-ulama Islam. Agami kekurangannya detona seleng. Kita ini tidak hafal 30 juz. Namo juz 30 dek topak apa? Pada ki. Akan tetapi betaddak pe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang dibawa oleh almarhumah menghadap Allah tama ke iburu. Maka kita itu senang, alhamdulillah. Na toto ipang Allah Taala. Na weringi toto pang Allah Taala untuk mencaji selemahanangi. Bagaimana dengan mereka-mereka? Kan tahu mak bahasa Arab Bapak Ibu. Tahu mak bahasa Arab. Bahkan naita nabita hidup bersama Rasulullah SAW. Tidak masuk Islam, malah dia menyiksa orang Islam. Nariko ngeramaneng ye, maka kita akan selalu bahagia setiap hari seperti yang disampaikan pedangi Jus Baha, ulama besar di Indonesia ini yang sering lewat di HP tak makadai. Ia tunasa ngesosoka, tuli mario ka, masenangan, magai uita anakku uta baneku, suju rokok, yolona pengalatala. Mungkin baterainya mungkin tabe. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita mampakaraja syukur kepada Allah Ta'ala. Nasabah angkata nawiringi kepada Allah Ta'ala Pak beri kami nama raja ya naritu angkata na pancaji to sallam. Angkasi di waktu dalam hadis ada di Riyadhus Shalihin si bawai Nabi Muaz bin Jabal naik onta. Iya Muaz bin Jabal angkai kumondrin na Nabi kumadatta ya Muaz Muaz, maka dia Muaz labbaik ya Rasulullah wasa'ada. Iya coba na bahasa ta iya napakolingi bek katelu ko nabitta Muaz maka dia Muaz iya maka dia Nabi sallallahu ni gini kita puadai nataperi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbi. Betul-betul murni pole kuatinna nataperi 100% ye. Ni kana ye. Idi manang termasuk almarhumah. Aga nasa nabita na harangkang ipong Allah Ta'ala nagis saya pinaraka. Nasaba nakoji ng kalinga Muaz bin Jabal nang podangin nabita ya Rasulullah magi kumatu o palatuka ko tawe ye adadat taye. Maka de nabita idan yattakilu aja nata palettu kang ijolo nasaba ko mo palettu kang aja kama iya robawan andalkan gangkan na de napikiri ka mamalae
ia merubawan na andalkan. Akhirnya Muaz bin Jabal maitana taru ye hak dese ye. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tau mas syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, murni dari hatinya, macinnong ipul hatinna, matadda tappe na kus dua kalimat syahadat. Nah harangkang ipung Allah Ta'ala tugunan tuge nagis saya firanaka. Kata Muaz, saya sampaikan ke masyarakat ya Rasul, maka dia Nabi ta'ajana idzan yattaqiduna sabak wa dijaji ya runandalkan. Tapi sebelum wafat Muaz bin Jabal terpas selepas suina sabab bitau ima dosa subui pak disengep oleh Nabi ta. Dan malam ini dan orang tua kita sebelum saya lahir pun sudah mengetahui hadis ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin, almarhumah wafat dalam keadaan muslimah. Ia roa jalenge Bapak Ibu anu furana patan tuku puange. Kenapa kita bisa berkesimpulan begitu? Tidak bisa dikarang ini. Nasaba angkadal lelek nama kere Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dia Allah Ta'ala narik koi dapi ni ajalan na tawe la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dikasih maju. Sesuatu yang tidak bisa mundur, tidak bisa maju, berarti anu purana patan tu. Ia koi ritai hadis na Nabi di kitab Arba'in An-Nawawi. Maka dari Nabi sallallahu rufi'al aqlamu au rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf au kamakal. Maka dari Nabi marakko ni palopeng paja ni polopeng maroki o kole mahfuz marakotoni bateokina. Ini ada pulpen yang kita tidak tahu di mana tempatnya, yang jelas nulis di HP mahfuz sesuai pak disengen na Allah Ta'ala, ya nu mati tanggal sekian, ya nu jaji tanggal sekian, ya nu boti tanggal sekian, ya nu ibu bola tanggal sekian, ya nu menjanji kepala desa tanggal sekian, ya nu akan berhenti menjadi, dan seterusnya. Maka dia Nabi tayaro pulopengnya waktu kuma meraja na uang kalinga sakda pulopengnya rumah roki di lauhi mahfuz. Tapi Rasulullah setelah turun ke bumi maka dia Nabi tapaja ni maroki makko kwe ya robateuki na marakotoni. Apa artinya? Segala peristiwa itu sudah selesai, sudah terekam semuanya, termasuk ajalnya almarhumah, termasuk ajal tak maneng, semuanya sudah ada, cuma nasuk kupung Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau dikasih tahu mungkin Adam yang tidak bisa makan, apalagi yang sudah sangat dekat dengan ajalnya. Ya. Jadi ini penting menjadi pengetahuan di rumah duka seperti ini mage. Nah sebab di jaji engkau tahu lele ku pemasin pung Allah Ta'ala yaru keluarga. Nah kemudian yaru keluarga di belakang merasa masa sekali. Coba no TV ko rumah sakit anu, coba no pasirun tu dokter anu. Oh niaga ya. Kalau orang sudah yakin dengan bunyi ayat dan hadis tadi, insya Allah tidak akan ada penyesalan. Dena mati tahu kodai dapi ajalan, tidak akan wafat. Begitu banyak tumalasa, karena tumalasa ke rumah sakit yang belum ajalnya tidak wafat. Bapak Ibu akan ingat peristiwa tahun 2002. Bagaimana pesawat Boeing 737-300 berangkat dari NTT, yang jelas dari timur menuju barat menuju Jogja, membawa 60 penumpang, 54 penumpang dan 6-nya itu adalah kru pesawat termasuk pilot dan pramugari. Di ketinggian sekian mati 2 masinana kapal. Nah ini Boeing 737 pesawat besar. Nah mati mana masinana 2? Itu pilotnya itu Abdul Razak Asana. Pada saat mati masinana, itu pilot dengan kopilotnya berembuk. Tegele 47 pesawat ya, karena masih bisa dikendalikan, masih bisa dikendalikan karena bergerak. Setelah mendekat Macawe ini kota naik, ada 2 tempat, satu Sungai Bengawan Solo dan satu sawah. Manesa nih kalau di sawah di sawah pasti malepoi.
terpaksa dipilih Bengan Solo. Ternyata setelah mendekat bukan tanpa hambatan, ada jembatan melintang dari kita jatuhkan di sungai. Pasti lepo jembatannya, pasti malepo ki. Tapi taruh nih, di sana dia pilih. Setelah pesawat betul-betul tercebur di air, tasaka eko nai mondri leko pesawat. Diceritakan oleh Ari Ginanjar Agustian dalam ESK Power. Akhirnya bocor di belakang, tersedot satu pramugari, si dimate. Berarti satu meninggal, 59 masih hidup, semua dikasih hadiah oleh presiden. Pesawat Boeing ini, Pak. Ari Ginanjar dalam bukunya mengatakan, magi dek na mate ya rotawe, magi na salama, nasabak nasang ya tunna mate masinana, sandre penuh ya Ro Abdul Razak ya sengi zero mind proses. Oke lah, itu benar. Akan tetapi jawaban besarnya adalah iya Ro pramugari si di mate idapia jalanna, sedangkan 59 depan adapia jalanna. Beberapa tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian, Indonesia membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Naiklah berapa orang naik di atas, termasuk ahli dari Rusia untuk jelaskan kecanggihan pesawat ini. Angkasi di pejabat laisalai terlambat datang, terlambat ingkah. Macai itu diwawancarai dan saya nonton itu ketika dia diwawancarai di televisi. Macai lah deh. Betuannya ya Ro, saya ini pejabat, magi musalai kak. Terbanglah ini pesawat. Beberapa menit kemudian hilang kontak. Bagaimana tidak hilang kontak? Ini pesawat Sukhoi super canggih ini menabrak gulung salak, mati semua, tidak ada hidup. Itu tadi yang ketinggalan. Alhamdulillah nala dece nasalai kak puang tahu ya. Nah, alhamdulillah. Lihatlah kalau belum ajal ada-ada saja itu penyebabnya sehingga dia najaji tahu mati. Ini kesadaran menjadi penting di rumah duka supaya dega maka ada sesekali coba nalai TV nolai depa coba nayano coba. Makanya Rasulullah dalam Sahih Muslim mengatakan nareko engkana kejadian apapun la taqulu law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Coba na upako yang mungkin de panakwa. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Walakin kulu, akan tetapi seluruh kejadian yang sudah kita hadapi podangi maka kadarullah yana toto oleh Allah Ta'ala, dan inilah yang terjadi kepada almarhumah. Para keluarga sekalian, selanjutnya bahwa ia rotawe narekolai salaiwi oko keluarga yang tercinta pastilah bersedih. Pastilah bersedih. Aja nalai salimat teruki. Kita nonton Indosiar, Andi Shakira. Andi Shakira hanya meninggalkan Indosiar, banyaknya orang bersedih sampai katanya kotongero mega televisi gari layak beang. Coba nayak runtuh ya malai. Kenapa? Tapi itu mungkin hanya media sosial saja, mungkin satu orang yang buang televisinya ya. Ditinggalkan saja begitu sedih orang, apalagi ini almarhumah orang dicintai di keluarga, pasti kita bersedih. Selama-lamanya tidak kembali ke sini. Para keluarga sekalian, makanya termasuk orang yang sedih ketika ditinggalkan oleh keluarganya itu adalah Nabita. Mak dunu matan Nabita terlihat dalam sejarah ketika Rasulullah mati ke si Bainena Khadijah, mati omnya, bukan saja keluar air mata. Tahun itu dinamai oleh sahabat Amul Husni, tahun kesedihan, karena Rasulullah sangat sedih. Mak dunu matan Nabita SAW waktu meninggal anaknya ya sengi Ibrahim. Angka sahabat mak depet makda wa anta tabki ya Rasulullah, namoi diterima toki. Maka dari Nabi hati ini bisa sedih, mata bisa menangis, si dinacang Allah Ta'ala. Ajak tapu ada yang kayak na puji ku Allah Ta'ala. Kata-kata apa itu? Kata-kata protes dengan kejadian yang kita tidak senangi, dan itu tidak ada di kita. Terdibawa apalagi kalau tangisan itu sampai kita ikuti dengan doa tak. Puang pesalame almarhumah puang. Tadi ibu-ibu, masya Allah. Barusan saya melihat di sini Pak Desa. Mau baca Yasin ternyata digilir orang.
Dan tidak sembarang juga duduk di depan ini. Oh rata di, oh rata. Oh begitu ya. Tidak disetting di, berarti macam mengaji tauhid luar biasa. Luar biasa binaannya Pak Desa. Barusan malam ini saya dapat yang sidang digilir begitu di acara begini. Alhamdulillah. Ya, kasalawakna nah bacakan kul huwallah itu kul huwallah. Ajak tak capai. Di tafsir Ibnu Katsir ulama besar ahli tafsir itu menulis fadilah kul huwallah. Angka garek biasa tua mo pinabita. Angka imam masigi, imam tempat masjid. Iya rupa ngupu na tuli kul huwallah. Kul huwallah, kul huwallah. Ya. Akhirnya masyarakat ini protes sama dia. Magi tuli kul huwallah. Tidak bisa kayak yang lain-lainnya. Maka dai, ya kode tapo jika mak baca kul huwallah, ganti saya jadi imam. Tapi ini jangan ditiru oleh imam di sini. Ya. Pasti nak ganti sama jamaah ini kalau kul huwallah terus pangupuna. Tapi ini sudah terjadi Bapak Ibu. Maka dai ya roimange, iya kota cece kak baca kul huwallah ko sempajange, ganti saya. Masyarakat juga tidak mau ganti karena dia yang paling bagus. Akhirnya masyarakat mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasul, ini Pak Imam ini kul huwallah terus. Maka dia minta, oh bilang nggak main. Datanglah itu Pak Imam menghadap Oko Nabi. Maka dia minta, maka tosi di tuli baca ki kul huwallah kuma pas sempajangi. Maka dia inni uhibbuha. Upo jila de kul huwallah nasabak pungala ta'ala mana di sana. Aga nasa nabita. Dia na cairi ko nabita. Dia makada nabita. Ganti baca mati de. Maka dia nabita hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Papojimmo ko kul huwallah tu iya na tumatu patama ki ukusuruka. Ada di Ibnu Katsir. Ada di Ibnu Katsir. Riwayat kedua tentang kul huwallah, tapi ini dinilai dhaif. Tapi biarpun hadis melemah tapi pandita lupa patame kobona Ibnu Katsir. Masui garek Nabi talo kama musuh. Kalau tidak salah perang Tabuk, kemudian Noi Jibril. Maka dai Muhammad, dia kata macin untuk sempajangi. Ni ka mate Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Masampajan ni Nabi SAW. Allahu Akbar. Salat gaib. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Purana masampajan ni Nabi ta makutane ko Jibril. Aga kelebihannya ya roh tahu Muawiyah. Witana segiling aku mondriona 70.000 malaikat di belakang salat mengikuti saya. Apa kelebihannya itu Bapak? Itu hari menurut riwayat yang ini, itu matahari tidak ada mendung, tetapi suaranya yaro cakakna tidak terlalu kuat. Ternyata itu karena dihalangi oleh banyaknya malaikat yang turun dari langit. Agana sa Jibril meloki misengi agana jama yaro Muawiyah bin Muawiyah bi qiraati kul huwallah qaiban wa jalisan, berdiri baca kul huwallah, duduk baca kul huwallah, masyan jalan kaki kul huwallah, rakiban naik kuda naik onta baca kul huwallah mana ngatotongan na baca. Maksudnya itu baca surah Al-Ikhlas aja kamu tangamalkan baca maka dah kul huwallah. Magi baca kul huwallah maka degere riwayat salah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat sahih maka dia Nabi ta kul huwallah ta'dilu sulsal Quran. Itu baca kul huwallah satu kali pahalanya sama dengan menamatkan sepertiga Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada penduduk Madinah, penduduk Madinah, aja mumpotindro kudai mupatamari sepertiga Quran. Maka dari penduduk Madinah, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Kami tidak kuat membaca sepertiga Quran. Kata Nabi tadi, baca kul huwallah satu kali sama pahalanya dengan menamatkan Quran sepertiga. Berarti kalau diulang 2 kali 2/3 narik pak genap ketelu sama dengan menamatkan Quran pahalanya. Bagaimana kalau ini dikirim kepada orang matita? Ya Allah, Allahumma balligh wa asil sawaba ma qara'tu ila ruhi irusni. Ya Allah, sampaikanlah
pahala bacaanku ini kepada ruhnya orang tuaku. Wih, rio pak. Maka dari Pak Quraisy Shihab, ya ko mengaji ki di anak niakan untuk lay palettu apalan na ketomatuai. Kalau sampai alhamdulillah dipakai di sana, tidak sampai pahalanya itu lari ke kita. Pesan dari seorang ahli tafsir Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya. Mengaji niakan untuk palettu apalan kepada orang tua. Ini kata Profesor Quraisy Shihab. Jangan bacaan Quran, pahala satu Quran. Orang yang sering Facebook, sering Instagram, TikTok, baru ini saja dikirim, Riona, apa yang dikirim? Jempol, like. Berapa orang like? Orang tua biasanya tidak paham. Padahal yang dikirim cuma jempol, yang dikirim cuma bunga lope merah. Apalagi kalau sampai di TikTok kirim bunga mawar, Riona, makuniro Riona tahu aku alam barzah kalau ini sampai. Walaupun ini khilafiyah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi pesan Quraisy Shihab, kirimlah. Maka kita alhamdulillah tadi dibacakan Qul Huwallah, dibacakan Yasin. Maka dari Nabi ta nigi baca surah Yasin di malam hari, asbaha maghfuran, maka besok pagi dia sudah diampuni dosanya. Begitu banyak pahala yang bisa dilakukan kita sebagai muslim, apalagi kalau ini dikirim ke orang meninggal. Ini menjadi khilafiyah. Ada orang tidak mau mengaji, tapi kita sampai ke Makassar, mulai dari Pindang Letu Makassar mengaji manengi untuk tumate. Adakah dalilnya itu? Dalilnya itu diantaranya disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab Ar-Ruh. Maka dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, ya komate kak matu baca nggak akhir surah Al-Baqarah di kuburan saya. Siapa yang bilang ini? Sahabat Nabi ta. Ini menjadi pegangan ulama-ulama besar dunia. Termasuklah ande guru tambo dali, ande guru tak sada, ande guru tak baja, ande guru tak, semua ini murid-muridnya ande guru tak sada mengaji untuk orang mati. Sebab apa? Ada pegangan bahwa Abdullah bin Umar sendiri pun berpesan agar dirinya dingajikan di kuburannya dengan dibacakan surah Al-Baqarah. Ini menjadi pegangan. Dengan kita menghormati orang yang tidak mengaji, karena memang tidak ada riwayat yang mengatakan ya Nabi Tanobi mana tahu mengaji untuk mengajiangi Khadijah, untuk dingajikan Hamzah, tidak ada. Oleh karena itu orang yang tidak mengaji juga hormati, yang mengaji juga hormati. Kalau Gus Dur ditanya, Gus, itu kalau orang mati dikirimi Fatihah, dingajikan, apa pahalanya sampai? Kata Gus Dur, sampai. Apa tandanya? Tidak ada kembali. Kalau dikirim tidak ada kembali, berarti sampai. Tapi ini bahasa Gus Dur, Bapak Ibu. Bahasanya nih Gus Dur. Gus Dur kan begitu orangnya, almarhum. Para keluarga sekalian, kesedihan keluarga ini bisa terobati dengan membaca riwayat-riwayat. Di antaranya adalah riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim. Saya ingat Bapak Ibu ceramah takziah itu diendrekan tahun 2003 saya masuk dan suruh ke orang ceramah takziah. Sampai malam ini saya selalu ketemu beliau ini, sering dipindang ketemu beliau ini, Pak Qari kita. Selalu ku baca itu hadis. Karena memang luar biasa bagusnya jaminan Rasulullah SAW. Baru hadis mata dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kong ketang kalinga hadisnya Imam Bukhari yang menulis dalam bukunya ya kayak Imam Muslim, apalagi kalau dua-duanya menulisnya, berarti aja ada tabata-bata ini hadis asli ucapan Nabi SAW. Dari Anas bin Malik, akan asal Nabi ta, innal abda yarusi diata. Kebetulan di keluarga kita Ibu Rusnia Senna. Iya. Idza wudi'a fi qabrihi narekoi patama niku kelep bukit burukna.
Wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang datang ke kubur sudah pulang semua ke rumahnya. Atahu malakani, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Semua yang meninggal didatangi oleh dua malaikat. Siapa dia? Munkar Nakir. Munkar Nakir. Fayuk idanihi, kemudian dua malaikat mengatakan, tudangi bu, tudangi pak. Ini di alamnya. Jangan kita mengatakan tetap mau baring jasadnya. Yang kita lihat itu adalah jasad itu tidak di situ. Ini di alam barzakh. Yang kita lihat itu lubang kubur. Alam barzakh belum bisa kita lihat. Fayuk idanihi nasura tudaki ibu. Fayakulani lahu, kemudian dua malaikat itu bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal nabi, semoga nabi ni gaye si demi pakutanak ko. Di hadis sahih ini si demi pakutanana, ya pakutanai menentukan bisa dijawab atau tidak. Yang jawab itu kata Syekh Amin Al-Kurdi, tani akaleng, bukan kecerdasan otak. Tania makara tuaca bah, baru bisa jawab. Yang jawab itu adalah kebersihan ruh dengan amal-amalnya. Dari mana kita tahunya? Dari sambungannya. Jadi pakutanana, ma kunta taqulu fi hadzal nabi. Ya pakutanana. Tapi semoga nagbinigaye. Itu saja satu soalnya. Ma kunta taqulu fi hadzal nabi. Tapi semoga nabi nigaye. Itu pertanyaan yang akan kita hadapi nanti di alam kubur menurut riwayat ini Bapak Ibu. Tapi biar dihafal, bukan hafalan yang kita bawa ke sana, tapi amalatta. Jawabannya kata Rasulullah, fa ammal mu'minu nareko iyaro tomatewe tasallang. Ini bagusnya ini. Karena kita selemanangi alhamdulillah. Fa yaqulu, maka dia akan jawab, annahu abdullahi wa rasuluh. Wiseng atanna pungala ta'ala surona ye malaikat Nabi Muhammad ye. Dari mana mengetahuinya? Nah, tidak pernah ada foto selfie-nya Nabi Muhammad. Kita pergi ke Madinah hanya kuburannya, Nabi Muhammad tidak dilihat. Maka dia pandita-pandita tak okoi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kami anak pesantren, di pesantren itu guru mengatakan, kalau kamu itu sembayang, mas sempajangi, situngan kita latihan menjawab pertanyaannya Munkar Nakir. Asyhadu an la ilaha. Masuk duhur, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk asar, maghrib, isya, subuh, asyhadu an la ilaha. Menunjuk begini. Pak Quraisy Shihab mengatakan, ia tu tahu ko mas sempajangi mattahiyai, singuluangi rohnya dia bersama rohnya Nabi Muhammad. Di sini kenalannya. Di mana itu ucapannya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia Pak Quraisy Shihab, assalamu alayka, salam kepadamu. Tidak mengatakan salam kepadanya. Ia kumakada assalamu alaihi, salam kepadanya, itu berarti Nabi Muhammad mabela. Maka daki kumas sempajang assalamu alayka. Ia sengi salam kepadamu, berarti ia rohta siomolwangi rohnya Nabi Muhammad. Dan ini yang harus kita hadirkan betul tak sempajang. Malise sempajangin nareko itu kita hadirkan pada saat kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Salam kepadamu. Jadi itu jiwa diajak kita itu ia toke kuatita makar singolong ini rohku bersama rohnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi roh kita itu tiap hari bertemu dengan rohnya Nabi Muhammad. Masuk ke alam kubur, siruntuki nah hadirkan ya Nabi Muhammad oleh Munkar Nakir. Ditanya kita, ma kunta taqulu fi hadzal nabi? Tai semua kan Nabi ya. Maka dia Nabi ta, ia tu kena rekoto selengi. Pasti bakka daya annahu abdullahi wa rasuluh Nabi Muhammad ya tanna pungana ta'ala surona ya. Selesai. Satu saja pertanyaan. Yang jawab bukan kecerdasan otak. Ini mau jadi guru lulus P3K? Ada guru di sini? Berapa soalnya? Lebih 100. Nah kala-kala Munkar Nakir. Munkar Nakir sih demi. Di riwayat yang lainnya itu 6. Marabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ya. Selesai dijawab Bapak Ibu. Kita baca hadis ini. Tidak ada kutambahi, tidak ada kukurangi. Itu dulu waktu saya ceramahkan awal-awal, Tulitiwi Kak Bo, saya selalu baca itu buku.
Karena dewa apalagi. Setiap mata sih aku baca, setiap mata sih aku baca, akhirnya terhafal dengan sendirinya. Akhirnya itu buku saya tidak bawa karena sudah dari saking seringnya. Purani nabali pak kutanana mungkar nakir dengan jawaban yang benar. Annahu Abdullah wa Rasuluh wisang Nabi Muhammad ya. Apa kata malaikat? Undur mak ada kefinar. Itu yang romu. Okuranaka. Jadi lokai garek malaikat mungkar nakir tingkarang itanga ia rotanga ketika dilihat oleh orang yang mati tadi ternyata ini pintu tembus ke dalam neraka. Silahkan buka di Sahih Bukhari Muslim ada. Maka saya sangat pede menceramahkannya karena ini ada di Sahih Bukhari Muslim. Nah tanga itama, ternyata ya Allah neraka di sana. Kata malaikat, kad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Rasulullah yang menerangkan ini. Tidak ada saya kurangi satu huruf pun. Kad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Allah ganti yang ini. Tadi yang rotaye, kasih dia. Pergi lagi malaikat buka pintu yang satunya, dibuka. Ternyata setelah lihat, ternyata surga paling lisana ini pintu tembus ke dalam surga. Maka dia malaikat kad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Allah ganti yang neraka tadi dengan ini karena kamu seleng. Allah ganti dengan ini tempat yang satu. Ini kayak onrok tak mati. Seorang ulama besar Said Sabiq penulis kitab Fikih Sunnah. Ini kitab Fikih Sunnah Bapak Ibu bisa dibeli online. Ada terjemahannya 4 jilid. Di juz 1 dia tulis di dalam bukunya Mustaqarrul Arwah, di mana tempat tinggalnya rohnya orang mati. Hasil penelitiannya dia, ternyata orang mati itu dek nasi dionrong, dia berbeda-beda tempatnya. Di mana dibedakan? Dari jauh dan dekatnya kota surga yang tadi ini. Ada yang jauh, kabayo lala deka agak pita tanga. Ada yang sangat dekat, ada yang dekat sekali, ada yang depan pintu surga. Bahkan Said Sabiq menulis riwayatnya, ada ruh yang dikasih kehormatan oleh Allah. Natiwi manuk surga untuk keliling melihat pintu surga. Belum kiamat ada ruh yang dibawa keliling. Ya Allah, inilah surga Firdaus, inilah Jannatul Ma'wa, ini Jannatul Aden. Itu riwayat yang ditulis oleh Fikih Sunnah Said Sabiq. Tidak berani saya karang ini Pak, ada di kitab Fikih Sunnah. Bayangkan kalau orang lai tingkar ngitang kemudian lai podangi maka dah onrot tak matu ye. Apa itu di perasaan tak? Ya lupai penrang. Ya lupai penrang. Dada. Capek waktu hidup berusaha hilang capeknya, terobati. Maka dia nabi tafayarahu majamian. Ia rotomatewe hari-hari bisa melihat dua pintu ini. Lihat pintu surga, lihat pintu neraka. Hari-hari bisa melihatnya. Di Pinrang tidak ada pintu surga. Maka kalau kita mau sekali masuk surga, apa yang kita lakukan? Ikutlah sama Ibu Rusni. Karena di sana angkat angetna surga. Siapa duluan? Biar saya di belakang. Ibu-ibu majelis taklim ini duluan. Surga. Coba nalai tingkar ngipung Allah Ta'ala mata batin ini untuk mita lisekna ya roh alam kubur. Mungkin sudah ada orang-orang tua kita ini yang berubah doanya. Doanya selama ini, puang, palampere sungaku puang, tambahlah umurku puang, jauhkanlah dulu dari kematian puang. Kalau orang dibuka pintu hatinya, mungkin sudah ada yang berdoa, puang, kapan giliranku, kapan giliranku. Iya. Karena di sana bukan tempat jelek. Raudhah mirriyadil jinan. Ini yang harus diingat oleh keluarga yang sedang berduka. Aja tulis pakai pikir makanan, kasih nak, ya ronrongnya kasihan ibu Rusni, ibu Cunni, macika, mapetang, mapenge. Oh itu lubang kubur, bukan alam barzah. Alam barzah maka luang. Kalau tidak percaya, silakan berangkat bawa HP. Nanti ditelepon di sini sama Pak Desa. Para keluarga, ini yang ada dalam hadis sahih. Saya sampaikan hadis melemah, saya sampaikan karena ini ada kamera ini, diputar ulang, ini bahaya ini. Ini jamaah ini lebih pintar dari ustaz sekarang. Cerdas jamaah sekarang. Tidak bisa sembarang kita sampaikan hadis. Maka saya hadis lemah pun saya bilang tadi ini hadis lemah tapi ditulis oleh Ibnu Katsir. Ini hadis sahih.
Para keluarga sekalian, itulah yang dialami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baiknya karena kita semua umat selenge pas sempajam mana ni makoke sesa. Kemana-mana masjid sudah ramai. Dibandingkan kita waktu kecil dulu, coba bandingkan. Tapi mungkin di kampungku saya, Bapak Ibu, ini saya mohon maaf di Mak Basogi Kak, tapi itu tidak bagus bahasa Bugis saya karena saya lahir bukan di Bugis. Saya lahir di Madura. Itulah sehingga tidak bagus bahasa Bugisnya karena memang saya lahir di Madura. Cuma saya lama nyantri di Dede Imam Koso, baru ke cabangnya di Takelasi, baru tinggal di Entreka, sehingga sedikit-sedikit bisa Mak Basogi. Dan WA Kak Bapak bilang 100% Ogi. Wah, ya mah wakawatang Mak Basogi 100%. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mohon maaf Inilah hadis dari Rasulullah SAW. Ia tu tasalleng, imagine akada nabita, fa ammal mu'minuna rekoyero tomatebe tasalleng, maka dia akan jawab, nasaba ia tu tasalleng. Coba kita lihat. Idapi waktu nama sempajang, masempajang. Idapi waktu nama puasa, mapuasa. Idapi waktu nama mendre haji, uang sudah dana sudah ada. Antri sampai puluhan tahun. Kita ini rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika masuk ke dalam kubur tidak mungkin nacallaki pung Allah taala. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hadis sahih. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi ya rosi diatan dari koi pertama ni koki buruk na watawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang datang ke kuburannya pulang semua ke rumahnya. Sami akhafakani alihim nang kalingai oni sandala na yarotawe tomatewe torewe emanat kobolana. Jadi orang yang datang ke kubur pulang ke rumahnya, sami akhafakani alihim oni sandala na tawe yarorewe kobolana nang kalingai tolelem. Apa artinya itu? Orang masuk dalam kubur itu tetap hidup, bahkan lebih hidup pada waktu dia daripada waktu waktu hidup. Angka desa nama bitamak keadaan nasuniam wa idza matun tabahu ya tutawe mana nasa nabita ya tu mopi kolino pada mopi tomatin roe wa idza matun tabahu iya pinamatu moto politin rona narek komate. Kenapa? Ini pandangan kita dihalangi tembok, dihalangi dinding. Kalau orang sudah meninggal dunia, dia gagalawai, pandangannya itu tembus ke sini. Oleh karena itu lagi-lagi Pak Quraisy Shihab yang saya kutip, maka dari Pak Quraisy Shihab, alam barzah itu alam di tengah. Dia bisa melihat ke sini dan bisa melihat ke akhirat sebahagian. Dia di tengah, bisa melihat ke sini. Orang alam kubur itu bisa melihat ke sini. Salah satu yang membahagiakan Tomatewe adalah apabila dia lihat ke sini, ternyata keluarga nama patu kupung Allah Ta'ala siama ama rio patawe di dalam kubur. Nang kaligaw ni sandalana. Fa in kana mu'minan nasanabita nareko yero Tomatewe to salang kanatis salatu inda ra'si yero sempadannya angkai kolunna jagaiwi wasyamu an yamihi, puasa di kanannya, wa zakatu an shimali, zakat di kirinya, wa kana filul khairati minal ma'rufi, amal yang lainnya amal baiknya yang kemana kuajena. Apabila malaikat mau mengazabnya dari arah kepala, qalatis salatu mette sempajang maki bali marhal, dari arah kepala malaikat tidak boleh masuk. Saya ini salatnya, tambahan dari saya ini. Mungkin dia bilang begini, wattunna tuwo tulina jagaika de nasalaika, maka Allah menugaskan saya untuk jagawi pada bate na jagaika wattunna tuwo. Malaikat pindah ke kanan sama, ke kiri sama, ke kaki lebih ramai karena seluruh amalan nang kemana jagawi makada. Dalam hadis itu dengan satu ucapan yang sama, maki bali madkhal, dari arah sini tidak boleh masuk, saya yang jaga. Begitulah kehidupan. Bayangkan kalau ada keluarga yang tidak sembahyang, dia pada sembahyang, magani kasih. Ada di sini yang belum sembahyang? Pas sembahyang mana nih di? Alhamdulillah. Ini kesyukuran kita Bapak Ibu. Termasuk ramalan mempuasa mana nih tawe. Ini satu kesyukuran yang harus disyukuri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tambah ke sana kampung kita. Bagaimana karena dakwah bergerak,
Ada orang meninggal, ada ceramah takziah di HP, banyak orang ceramah di masjid, ada pengajian, ada ibu-ibu majelis taklim, ajak anak cucunya pergi. Jadi dakwah ini berjalan terus sehingga sangat susahlah mendapatkan orang yang tidak salat, dan ini adalah modal hidup kita. Para keluarga yang sedang berduka, mau 1 jam, masih bisa dilanjut? Bisa kasih cukup 1 jam? Biasanya, tapi Pak Desa ini biasanya saya ceramah itu 1 jam. Karena kalau biasanya lewat 1 jam, megan itu kado, sekada kado pahang atau kado cakar ului. Nama nesep boleh kue. Yang mengantuk silakan naik di atas. Saya mau ingin sampaikan angka desa Naoki ande guru tambo dalle dalam kitab Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ya robo harus tasapai Bapak Ibu. Itulah peninggalan besar ande guru tambo dalle. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Itu buku beredar ada 3 macam. 1 Lontara Mopi. Ada beredar itu. Yang kedua tulisan Latin akan tetapi mak bahasa Ugi Mopi. Dan yang terakhir diterjemahkan oleh Profesor Muiz Kabri, sudah berbahasa Indonesia. Silakan yang mana itu 3 kita dapat lilaloi. Di dalam hadis di dalam bona de guru tambo dalle yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Engkau hadis ada Nabi ta nauki ande guru tambo dalle yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Orang itu akan mati dengan kebiasaannya waktu madising. Apa kebiasaannya waktu tamadising? Deceng si bawaja. Ia kotulianu deceng lepa pole jama waktu tamadising. Insyaallah pada waktu sakarat mau meninggal dunia, itu yang akan mengakhiri menurut rumus ini. Saya kasih pengajian anak-anak di pesantren kitab Tanwir. Dalam kitab Tanwir ternyata si Amin Kurdi menuliskan satu riwayat, maka dai annahu makana ya'luful insanu fi hayati ya'udu dzikru inda mautih. Apa-apa yang menjadi kebiasaan orang waktu sehat akan kembali menguat pada saat dia mau meninggal dunia. Ia kau pangaji memang akan mengaji sendiri waktu mau meninggal dunia. Ia kau pas sempajang, tule melok tu mas sempajang waktu na melok mati. Begitu itu. Itu rumus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis Rasulullah mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, tapak gurangi, bimbingi, tuntuni orang matita dengan la ilaha illallah. Tidak perlu dibimbing karena dia akan bertahlil sendiri, karena dia adalah ibu-ibu majelis taklim yang selalu sering berzikir, selalu membacalah tahlil, membaca selawat, dia akan berzikir sendiri. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Orang akan mati dengan apa kebiasaannya. Ya kalau selalu berzikir akan meninggal dalam keadaan berzikir. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa paling bagus?" Maka dia minta amal paling bagus adalah antamuta walisanuka zatban bidzikrillah. Ya kumelo ko mati-matu ya tulillamu maricai nataro zikri. Dan ini tidak bisa nanti dibentuk bilang mada Pak napaka la ilaha illallah. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Saya sudah dapat faktanya. Iya rawat tuwe sanawiya mopa mas sulara ponco ka warna coklat. Saya ingat. Saya main dengan teman main kecil saya, perempuan. Kebetulan bapaknya dia sakit. Kemudian dia panggil saya, Mir, sini. Kenapa? Tapi waktu itu mak bahasa Madura karena saya lahir di sana. Maka dia, samana melo mate bapakku. Tapak guri kasih. Entahlah karena kita itu diajar di sekolah, di ibtidaiyah, diajarlah karena saya disuruh oleh teman. Saya bilang apa? Nek, bacai la ilaha illallah. Macam ni kasih la ilaha, anda enggak malah. Begitu lagunya. Bahasa apa ya, bahasa Mandar. La ilaha. Nah ulangi yang kedua. Saya ulangi yang kedua. Nek, bacai la ilaha illallah. Macam ni kasih akan asa la ilaha, anda enggak malah. Itu lagunya dia begitu. Saya tidak bisa, dia oleh paterui. Bayangkan la ilaha illallah sependek itu dia tidak bisa lanjutkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan
Mada pak matu na pau cancang saya kasih kencangi. Benda. La ilaha illallah lancar kalau waktu kita sehat lancar. Bapak Ibu, maka ini tabe orang-orang tuaku lebih duluan kita tahu dari saya itu. Apa kebiasaan kita? Harus lepares saya. Agama lata. Tadi ada Qul Huwallah, ada Yasin, ada surah Al-Mulk, ada yang selalu mengaji. Aja taruh pesangi. Amalkan terus, karena itu akan menjadi milik kita. Ya mutul mar'u ala ma ya'ishu alai, orang akan mati dengan kebiasaannya. Kisah saya juga waktu kecil. Waktu itu saya belum sekolah. Masih saya narengek kak dia, saya direngek sama orang tuaku. Angka to malasa. Ya ro to malasa Maruka kubolana, banyak pembesu tapi maka ruka kubolana. Ni ga maruka, bukan pembesu ini yang maruka. Alena maruka. Kenapa bisa ribut? Begini model kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wi tamannas sama kurulunna. Ini bapak menurut saya buta huruf, dia bisa mengaji. Biasa wita mas sempajang dia dapat tama ini lengan bajunya ini tidak dikasih masuk. Itu bapak namanya Wak Rewa. Tidak dikasih masuk ini lengan bajunya. Makro mas sempajang hanya disimpan di sini mas sempajang. Maklumlah orang buta huruf dek gagas sekolahnya. Iya minai riseng ini bapak, kan dia tukang mancing kalau malam. Iya minai riseng maka dia ro bapak mameng kalau malam mancing, tapi itu lillahi la ilaha illallah. Di mana munculnya? Ternyata benar kata Rasulullah, orang akan mati dengan kebiasaan. Itu bapak, la ilaha illallah. Makruh luna, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu mau meninggal dunia. Nau bi yamboku Mustafa. Kan saya nama aku Amir Mustafa, yaitu Mustafa Mbok. Mustafa sih. Dia pakai bahasa Mandar. Wita ini nasa, dia bilang, wita jibongi. Nabi Muhammad mi'oro dia ini. Itu Nabi Muhammad katanya, wita nasa Nabi Muhammad tudang okwe. Iya ro bapakku pak baca barasanji basogi. Iya ro ko barasanji maka dalai risem maka da iya ro uluna nana pura nagesa ko nabita na sabab harum ini kepalanya nana. Bapak saya karena ditunjuk sama ini bapak pergi cium itu tikar. Ternyata itu tikar itu harum betul. Dan Rasulullah memang mengatakan, man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna syaitana la yatamassalu bi kama. Ni gini nawan Nabi tanai takalalatin rona iya tongatung karena sabab itu setan tidak bisa mengaku bahwa saya Muhammad. Dan ini datang kepada Wak Rewa yang bilang tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dunia. Disolati di satu masjid namanya Masjid Darus Saadah. Engkau kak akro, tapi saya belum sekolah, Bapak Ibu. Engkau kak akro. Nasampajangi tahu ke Masjid Darus Saadah. Saya tahun 2000 lolos dari Al-Azhar Kairo, pulang disuruh baca khutbah di Masjid Darus Saadah, tempatnya itu bapak salat. Puraku masampaja Juma masuk kak tudang di teras masjid, ada panitia namanya Bapak Salim. Panitia ketua panitia masjid. Aga na pudang nah. Angka nita cerita pura tangkalingat kue, maka dak cerita aga. Maka dah iya tu biasa nasa masih sekisah tar suatu minggu harum misun ini masjid sekada parpumaga parpu politega ini masjid sekitar 1 minggu harum. Maka dah kapan itu dia bilang wattunna Wak Rewa itu sudah disalati jenazahnya di sini. Orang buta huruf ini Pak apa amalannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Itu ditulis oleh anggota mbok dalle, orang akan mati dengan kebiasaannya. Apa kebiasaan? Tulis mas sedekah ki. Ayat apa sangnya? Sedekah materuk ni. Maka dia Nabi ta'ala tahkiranna minal ma'ruf. Ajak tacapa amalak na bicu nasaba wadi jaji. Iya na tu bicu ina ita kupung Allah Ta'ala gangkan iya tu nama seiki na patama ki kupung Allah Ta'ala ku surga. Ada dalilnya Bapak Ibu. Saya mau cukupkan 1 jam, tinggal 5 menit. Kata Rasulullah SAW, "Wattukum mi'raja, ra'aitu rajulan takallabu fil jannati fi syajaratin qata'a ala dhahri tariq." Wattuku nasa Nabi tamam mi'raja. Celega ko suruga, engkau rane witananya menyemengi suruga lokko juga ke sini mondar mandir dalam surga laki-laki ini. Agama lakna fi syajaratin qata'a ala dhahri tariq.
Dia pada waktu hidup memotong pohon yang menghalangi orang lewat melintang di jalanan. Bicu yang melakna, tapi dia dengan ikhlas membantu orang, halangi orang, akhirnya diambil alat, disingkirkan ini pohon. Nah, puji pong Allah Ta'ala mitai, gangkan pong Allah Ta'ala dikasih hadiah surga na pitangkul gamit tamakkereke Muhammad ummakmu. Kalau melakukan amal kebajikan, jaji namu ya tu bicu, upoji mitai, saya masukkan dia ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau meniru hadis ini? Kelilinglah besok cari pohon di jalanan, siapa tahu ada. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah amalak namo bicu, jamai nasa nabi ta aja tak capai amalak namo bicu, yang penting kita bisa kerja. Nah sabab di jajian tu bicu pertama ki ke surga sabab nama seiki pong Allah Ta'ala. Kita punya kebiasaan apa? Pak desa selalu memikirkan desanya, Pak dusun pikirkan warga dusunnya, Pak imam selalu pikirkan masjidnya, ini pegawai sarak selalu meladeni masyarakat, ada orang meninggal, ada orang lahir, ada apa. Tetaplah dengan amal dicengye. Wedi jaji yang rupa tamaki kusuruga. Ada contoh yang luar biasa. Saya punya keluarga di Baru. Keluarga dari Om. Dia dikasih masuk di bank kerja. Apa penyebabnya dia masuk di bank kerja? Dipanggil main bola sama pimpinan bank BPD Baru. Mungkin napoji mita gara-gara dia menang ini klubnya. Akhirnya dipanggil kerja di bank. Maklumlah keputusan seorang pimpinan. Mak tahu ni Allah Ta'ala. Ajak kamang kamala tak makasing. Selalu kita kerja, maka dia Nabi ta ahabbul amali ila Allah adwamuha wa inkal amala kami nan napuji Allah Ta'ala malak manenunge namo cek de asal manenunga daripada mengaji 5 juz nanti tahun depan baru ngaji lagi. Lebih baik biarlah 1 halaman 1 hari tapi menenungan. Nak puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah ceramah 1 jam, ceramah apa adanya, tidak ada yang baru, semua duluan orang tuaku mengetahuinya. Almarhumah wafat pada waktunya dan almarhumah tidak pergi ke tempat yang jelek. Hadisnya sudah kita baca bersama. Ternyata ya ru'asengi alam barzah maluang, dan di sana ada taman surga yang dibukakan pintunya kepada Tusalama. Mudah-mudahan apa salami pun Allah Ta'ala almarhumah, amin. Kita selalu doakan di sini. Mohon maaf para tokoh, para orang tua aku, ada Pak Desa serta seluruh jajaran. Terima kasih dan mohon maaf kalau di ceramah ini ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang dengan doa. Oh. Marilah kita